Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Anak Firdaus dalam modul pembelajaran dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan pembahasan materi puasa kelas 8. Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh orang Islam dan beriman. Untuk itu, yuk ketahui ilmu-ilmunya mengenai apa itu puasa. Kompetensi inti, memahami dan mengamalkan tata cara puasa. Kompetensi dasar, yang pertama menjelaskan pengertian puasa, menjelaskan pembagian puasa wajib dan puasa sunnah. Yang ketiga, mempraktikkan puasa wajib. Yang keempat, menjelaskan ketentuan syarat wajib dan rukun puasa. Yang berikutnya, mengetahui ketentuan meninggalkan puasa dan cara menggantinya. Dan yang terakhir, menghayati hikmah puasa. Indikator yang dicapai, siswa-siswi dapat menjelaskan materi puasa. Dan siswa-siswi dapat mengembangkan materi puasa. Kita akan masuk dalam materi pengertian puasa. Puasa menurut bahasa adalah shaum, yang berarti menahan diri. Menurut istilah ialah menahan diri dari makan, minum, serta hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Pembagian puasa wajib dan sunnah. Jadi puasa itu ada dua kategori. Puasa yang wajib artinya harus dilaksanakan oleh setiap orang mukmin dan muslim. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa tambahan, artinya bagi yang ingin mengerjakan diperkenankan akan menambah pahala, dan tapi bagi yang tidak mengerjakan ya dia tidak mendapat pahala tapi juga tidak berdosa. Puasa wajib, yakni ada puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, dan puasa nazar. Tentu yang paling familiar di antara kita ketahui adalah puasa Ramadan. Kemudian puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Rajab, puasa Sya'ban, dan lain banyak lagi. Sehingga puasa sunnah ini sangat banyak macam-macamnya. Syarat wajib dan rukun puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah harus beragama Islam. Kemudian yang kedua, akil balik dan mumayyiz, dapat membedakan baik dan buruk. Syarat wajib puasa yang nomor 3 ialah dia harus berakal sehat. Jadi dia harus waras, dia harus pikirannya tidak boleh terganggu. Bagi orang yang akalnya tidak normal atau tidak sehat, maka dia tidak wajib puasa. Dan yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi khusus perempuan dia harus suci, bersih dari segala hadas, terutama di sini haid dan nifas. Kemudian yang 5, sehat dan mampu berpuasa. Dia harus sehat fisik dan zahir batin sehingga dia mampu untuk menjalankan puasa. Kemudian yang ke-6, dalam waktu yang diperbolehkan atau ditentukan waktunya. Seperti tadi, puasa wajib Ramadan berarti dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sedangkan puasa Senin Kamis tadi puasa sunnah berarti dilaksanakan pada waktu Senin Kamis. Berikutnya ada rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yakni yang pertama niat pada malam hari. Kapan itu? Yakni pada waktu ba'da isya sampai menjelang subuh. Nah, itu waktu untuk niat. Kemudian yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi dia berusaha agar tidak membatalkan puasa dari terbit fajar, yakni waktu subuh, sampai terbenam matahari waktu maghrib. Ketentuan meninggalkan puasa dan cara menggantinya. Di sini ada 2 kategori. Yang pertama membayar fidyah, artinya dia membayar dengan uang, pakaian ataupun makanan pokok. Yakni ada 2 orang yang diharuskan untuk bayar fidyah, berarti tidak untuk melaksanakan puasa. Yang pertama, bagi orang yang sudah renta dan tidak mampu berpuasa, artinya dia sudah orang yang lansia, lanjut usia. Kemudian yang kedua, orang sakit
yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Berikutnya kategori mengganti puasa adalah mengqadha puasa, artinya mengganti puasa di lain waktu yang ditentukan tadi, terutama di puasa wajib. Ada 3 orang. Yang pertama, orang yang sakit dan ada harapan sembuh, maka dia harus setelah sehat dia harus mengqadha puasa. Kemudian kedua, pekerjaan berat yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencari pekerjaan lain, semisal pekerjaannya dipanas terik pada waktu puasa Ramadan, dia bekerja berat sehingga kalau dia tidak batalkan maka dia dikhawatirkan akan terjadi yang tidak diinginkan, maka dia boleh untuk meninggalkan puasa, dan tapi di lain waktu dia harus mengganti atau mengqadha puasa. Terakhir, musafir sedang melakukan perjalanan jauh, yakni perjalanan yang tidak karena maksiat tetapi jalan karena suatu hal perlu atau jalan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berpuasa. Tentu puasa selain menyehatkan, selain juga adalah rukun Islam dan kewajibannya harus ditunaikan atau dilaksanakan bagi setiap orang muslim dan mukmin. Di sini ada hikmah berpuasa, yakni 5. Yang pertama, sebagai sarana mencapai ketakwaan dan sebagai tanda syukur atas nikmat Allah. Takwa itu menjadi poin hikmah berpuasa, seperti di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi fungsi berpuasa itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Selain itu juga sebagai rasa syukur atas nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian yang kedua, melatih hidup disiplin, jujur, amanah dan sabar. Karena berpuasa ini kita harus berhati-hati, maka di situ terlatih nilai-nilai positif, sikap-sikap yang baik, sifat-sifat yang mulia, disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap segala hal, jujur terhadap situasi apapun dan keadaan apapun itu, kemudian amanah, kemudian yang terakhir sabar. Dia harus melatih kesabaran dia. Bagaimana sabar itu sangat sulit untuk jalan, tapi dengan puasa inilah menjadi salah satu latihan untuk dia menjadi hamba yang sabirin, hamba yang sabar dalam menghadapi apapun itu. Kemudian yang ketiga, melatih kepekaan dan kepedulian sosial. Kemudian yang keempat, puasa dapat menyehatkan tubuh. Dan yang terakhir, sebagai pengendali hawa nafsu dan perbuatan tercela. Sehingga puasa adalah merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman dan orang yang beragama Islam. Sumber Atikah UMZA, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 2013 Jakarta. Pratama Mitra Aksara. Faiz 3 aja, blogspot.com, 2018 02 bab 7 puasa wajib dan puasa sunnah HTML. Demikianlah penyampaian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan renungan dan sekaligus menjadikan kita untuk semangat senantiasa melatih menunaikan kewajiban dan kebaikan atas perintah Allah dan Rasulnya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman dan pemirsa yang lain agar mendapatkan berkah dan juga mendapatkan